Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Asidya Pratama. Saya dari Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil Angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Teknik Presentasi dan Komunikasi Profesi dari TRPPS 2021. Izin untuk melaksanakan share screen. Pada presentasi kami hari ini berjudul Regulasi Konstruksi Berkelanjutan di Negara-negara Asia dan Penerapannya di Indonesia. Industri konstruksi berdampak besar pada lingkungan karena berdasarkan jurnal yang kami baca, 40% konsumsi total energi digunakan dalam fase konstruksi tersebut. Selain itu, 16% total volume air tersedia, 25% emisi gas rumah kaca, dan menghasilkan 40% limbah padat di dunia. Lalu, pada hari ini kita akan membahas konstruksi berkelanjutan. Konstruksi berkelanjutan memiliki tujuan untuk meminimalkan dampak negatif pada lingkungan dan sosial ekonomi manusia. Pada beberapa tahapan konstruksi seperti ekstraksi bahan, perencanaan, perancangan, konstruksi, dan bongkar. Lalu, pertanyaan yang akan kita bahas pada hari ini ialah bagaimana memanfaatkan pengalaman negara lain untuk meningkatkan implementasi konstruksi berkelanjutan di Indonesia. Yang pertama, kita belajar dengan studi kasus di negara tetangga kita, Malaysia. Malaysia telah mendirikan Construction Industry Development Board atau CIBD pada tahun 1994, membentuk komite teknis pada 1999, dan juga pada 2007 komite tersebut berhasil mengadopsi sistem bangunan terindustri, dan akhirnya 2008 70% komponen dan material IPS dalam pembangunan gedung publik menjadi persyaratan di Malaysia. Namun, implementasi konstruksi berkelanjutan di Malaysia masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk kurangnya kesadaran publik dan pemerintah, serta insentif dalam pelaksanaan hal tersebut. Selanjutnya, kita belajar dengan Singapura. Singapura menjadi salah satu negara terdepan dalam implementasi konstruksi berkelanjutan. Salah satu pencapaian terbesar adalah peningkatan jumlah bangunan hijau yang pada tahun 2005 hanya sekitar 20 bangunan saja. Namun pada tahun 2014 telah mencapai 2.100 dan meningkat terus sampai tahun 2024 sekarang, karena diterbitkannya Peraturan Pengendalian Bangunan pada tahun 2008. Selanjutnya, kita akan belajar tentang negara Cina. Negara Cina mempunyai industri konstruksi terbesar, salah satu terbesar di dunia dengan pendapatan 1.049 triliun US dollar pada tahun 2020. Tapi mengalami beberapa tantangan seperti energi tinggi, kesadaran rendah kontraktor, dan kurangnya jelas sistem hukum yang jelas, padahal telah melegitimasi peraturan tersebut sejak 1980-an. Terutama, Cina mempunyai bentang geografis yang luas, sehingga implementasi seragam seluruh wilayah akan terasa sulit, terutama di daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Berikut merupakan rangkuman perbandingan dari 3 negara yang belum tercapai, perlu digarisbawahi, yaitu pada saat pengklasifikasian berdasarkan regional ekonomi, pengembangan dalam regional ekonomi di setiap negaranya. Selanjutnya, halangan dalam penerapan tidak hanya di dalam pemerintah saja, tetapi juga di masyarakat dan juga di konstruksi, seperti a lack of public interest or demand, a lack of public awareness, a lack of professional knowledge, and also local authority enforcement. Dan di sini
akan menjadi hambatan apabila barrier-barrier tersebut tidak mendapatkan solusi yang tepat. Lalu, pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia mempunyai peraturan menteri tahun 2015 tentang konstruksi berkelanjutan. Namun, belum adanya pedoman teknis menjadi salah satu hambatan terbesar dalam proses implementasi. Selain itu, juga Indonesia mengalami problem yang umum seperti tantangan negara berkembang dan belum mencakup aspek sosial dan ekonomi. Meskipun demikian, perlu adanya lagi dalam efisiensi energi, air, dan pengurangan limbah di praktik sehari-hari. Kesimpulannya, penerapan konstruksi berkelanjutan di Indonesia masih dianggap baru. Tetapi studi kasus dari negara-negara seperti Malaysia, China, Singapura dapat memberikan manfaat untuk kita. Dengan implementasi yang efektif, Indonesia membutuhkan regulasi dan kebijakan dengan pedoman teknis yang jelas, serta insentif dan pengawasan yang ketat dari pemerintah untuk memastikan keberlanjutan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Saya Nicholas Hendra Pratama, berterima kasih telah diberikan kesempatan untuk mempresentasikan topik pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Salam Rahayu.